Selamat malam Pak. Malam. Perkenalkan, nama saya Arya Besar Sudungan Ahwan. Saya dari Universitas Terbuka, jurusan Agribisnis, Bidang Minat dan Penyuluhan. Ini dengan Bapak siapa Pak? Belman Panjaitan. Belman Panjaitan. Ini perusahaan Bapak udah masuk UD atau masih usaha mandiri gitu? Atau udah tercatut ke pemerintahan, PUD atau PT gitu Pak? Masih usaha dagang. Usaha sendiri gitu, masih Iya. mandiri gitu ya. Iya. Berarti belum ada izin Iya, legalitasnya iya. gitu. Ini Pak, kita memiliki beberapa pertanyaan. Saya sudah merangkum mana pertanyaan yang memang udah hitungan cocok dengan pertanyaan untuk usaha yang Bapak geluti, usaha moda transportasi yang Bapak geluti, di mana Bapak bergelut di bidang kemarin yang kita bertanya-tanya, Bapak bergelut di bidang kelapa sawit. Jadi ini banyak pertanyaan, namun saya perhatikan tidak cocok untuk pertanyaan di bidang kelapa sawit. Jadi saya sudah mencari pertanyaan yang cocok untuk mode usaha transportasi Bapak ini. Di mana Bapak kan kemarin Bapak bilang hanya bergelut di bidang kelapa sawit saja. Iya. Jadi kita akan bertanya dalam analisis model distribusi dan transportasi. Yang pertama, identifikasi alur rantai pasok. Gini Pak, kita memulai dari pertanyaan pertama. Siapa saja pemasok bahan utama, bahan baku dalam usaha Bapak? Petani kelapa sawit. Berarti hanya petani kelapa sawit saja kan Pak? Iya. Apakah ada tantangan dalam memperoleh bahan baku secara tepat waktu dan berkualitas? Ada pada saat musim hujan ya. Berarti tantangannya di saat musim hujan itu jalannya rusak gitu Pak ya. Iya. Berarti tantangan dia di kondisi di jalan aja. Iya. Apakah semua apakah semua produk Bapak diproduksi secara in-house atau ada pihak ketiga yang terlibat? Tidak. Berarti produksinya hitungan secara pribadi tapi dalam kebun ya Pak ya. Iya. Apakah Bapak memiliki strategi khusus untuk meningkatkan efisiensi produksi? Kita memberikan pinjaman itu kemudian pupuk yang petani. Berarti Bapak memberikan pinjaman kepada petani dalam segi perawatan agar hasil petani lebih maju gitu Pak. Iya. Lebih, berarti produksinya lebih tinggi gitu kan. Iya. Ke pertanyaan kedua, ini ada identifikasi aliran dalam rantai pasok. Nah, bagaimana produk berpindah dari pemasok sampai ke pabrik Pak? Yang menggunakan kendaraan itu truk. Oh, berarti Bapak mengangkut dari lapangan langsung gitu? Iya. Iya. Dengan cara menimbang baru dijual lagi ke pabrik. Iya. Apakah ada tantangan logistik dalam pengiriman produk ke konsumen akhir? Apakah ada tantangan di dalam mode pengirimannya Pak? Gimana ke pabrik langsung ya? Iya, tantangan dari lapangan Pak, entah kerusakan atau apa. Ya, pada saat musim hujan aja kita seperti pertama tadi. Berarti tantangannya kalau musim hujan aja gitu Pak. Iya. Kalau untuk di segi kerusakannya Pak? Tidak ada. Berarti segi kerusakan cuma kerusakan ringan gitu aja Pak ya. Iya. Bagaimana permintaan pelanggan dapat tersampaikan dari pabrik ke produsen, ke pemasok? Misalnya ada permintaan pabrik ini harus kayak gini, bagaimana cara Bapak gitu? Ya, kita mengutamakan kemudian beritahukan ke petani kualitas buahnya diutamakan, kita berjalan terganggu ke pabrik. Berarti kayak Bapak langsung menyampaikan langsung lah gitu ya. Iya. Sama petaninya. Kalau untuk pembayaran, bagaimana pembayaran dilakukan antara Bapak, pabrik sama
produsen. Ibaratnya pada saat buahnya udah kita angkut atau udah kita timbang, kita langsung bayar cash aja. Langsung bayar cash. Iya. Berarti kalau dari pabrik Pak, Ya itu via transfer ya. via transfer gitu. Iya. Apakah Bapak ke pertanyaan ketiga, identifikasi efisiensi dan efektivitas model. Apakah Bapak memiliki strategi untuk mengurangi biaya distribusi tanpa mengorbankan kualitas? Apa Bapak memiliki strategi khusus gitu, misalnya biar yang aturan biaya perjalanan 200.000 sekali jalan jadi 150 atau 100 gitu. Pada saat musim hujan ya kita menggunakan kendaraan 4x4 dan Berarti efisiensinya untuk lebih mempercepat aja Pak ya, ya. cepat ya. Mempercepat perjalanan Iya, aja gitu. pengangkatan ya. Berarti sama mengurangi biaya kerusakan lah, kalau misalnya pakai menggunakan mobil truk biasa takutnya terpuruk jadi rusak gitu Pak ya. Iya. Baru pertanyaan selanjutnya, bagaimana Bapak memastikan bahwa produk selalu tersedia? Ya, kita datang ke petaninya langsung. Berarti langsung negosiasi ke Iya, petani iya. untuk cari pelanggan baru gitu Pak. Iya, iya. Apa Bapak menggunakan teknologi atau data analisis untuk meningkatkan efisiensi? Apakah ada teknologi khususnya gitu Pak? Berarti lagi jam sekarang tidak. Iya, berarti sistem masih menggunakan manual gitu Pak ya. Iya, iya. Yang keempat, identifikasi mode transportasi. Apa saja mode transportasi utama yang Bapak gunakan untuk mengangkut produk agribisnis? Ya, pada saat ke lapangan, apalagi pada saat kita hujan, kita menggunakan kendaraan 4x4 tadi sama truk itu aja. Berarti kendaraannya cuma kendaraan 4x4 untuk langsir, Iya. sama truk untuk mengangkut hasil ke pabrik gitu Pak Iya, ya. iya. Yang kelima, yang selanjutnya bagaimana Bapak memutuskan mode transportasi yang sesuai untuk produknya Pak, misalnya untuk lapangannya gitu, yang seperti pertanyaan yang pertama tadi itu. Ya, mau di transportasi oh, Iya, misalnya 4x4-nya ke sini, truknya ke sini, gimana caranya? ya kita melihat situasi dulu ya, baru musim hujan apa enggak, atau bisa nggak terkendala di jalan atau gimana gitu, itu aja. Berarti lihat kondisi jalan juga Pak ya. Iya. Kalau misalnya kondisinya jalannya bagus, memungkinkan truk aja yang masuk. Iya. Berarti kalau misalnya jalannya rusak, nanti mobil langsir lah, 4x4 itu langsir dari dalam baru dimasukkan ke truk gitu Pak ya. Iya. Baru pertanyaan selanjutnya yang kelima, faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan transportasi. Apa sifat produk kelapa sawit ini sangat mempengaruhi atau apa sifat produk sawit ini mudah rusak atau tahan lama dan mempengaruhi pemilihan transportasi? Iya, pada saat musim hujan, kalau ibaratnya pada saat musim hujan kan buah kadang restan. Oh, berarti sangat berpengaruh tuh ya. Iya. Berarti dia lebih ke restan gitu, Iya. nggak langsung busuk gitu. Iya, restan dulu. Apakah produk Bapak memerlukan penanganan khusus seperti kontrol suhu? Misalnya ini Pak, kayak mobil box yang pakai pendingin itu Pak. Tidak. Berarti nggak perlu Pak ya, berarti truk biasa aja gitu. Iya. Seberapa penting kecepatan pengiriman dalam usaha rantai pasok yang Bapak tekuni? Ya, sangat penting ya, terutama pada saat musim hujan tadi, supaya jam buahnya nggak restannya harus bikin juga. Berarti sangat penting ya. Iya. Bagaimana Bapak memastikan produk sampai tepat waktu ke pabrik? Ya, kita harus selalu komunikasi sama supirnya ya, baru kita kontrol juga ke PKS-nya langsung. Oh, berarti kontrol ke PKS berbebas antri kayak gitu Pak ya. Iya. Sama kontrol supir jangan main di jalan gitu. Iya. Bagaimana jarak dari lokasi untuk
bagaimana jarak lokasi dari tempat produksi sampai ke pabrik mempengaruhi pemilihan mode transportasi? Maksudnya Ini bagaimana jarak dari lokasi produksi kan sawit, ya, ladang sawit ke pabrik, eh, mengaruhi pemilihan mode transportasi enggak? ya makanya kalau dari jalan besar ke jalan produk sawit tadi kita menggunakan kendaraan 4x4 tadi, jadi truk tadi kita apakan di jalan besar aja gitu aja. Berarti kalau jarak itu enggak mempengaruhi pemilihan mode transportasi, cuman yang mempengaruhi itu kualitas jalan gitu Pak. Iya ya. Kita ke pertanyaan ke-6. Apakah Bapak menggunakan jasa transportasi internal atau milik perusahaan atau pihak ketiga? Enggak, kita punya sendiri. Berarti ini punya pribadi gitu Pak. Iya. Punya pribadi. Yang ketujuh, tantangan dalam transportasi agribisnis. Apa saja tantangan utama yang Bapak hadapi dalam transportasi produk agribisnis? Apa tantangan Bapak selama ini? Ya pada saat musim hujan kadang kendaraannya rusak ya. Ibarat kendaraan truk kalau kita supirnya masuk dipaksakan ke dalam karena rusak. Makanya kita utamakan 4x4 tadi. Berarti tantangan utamanya itu di jalan aja Pak ya, Iya. kondisi fisik jalan gitu. Kalau pertanyaan selanjutnya yang ke-8, teknologi dan inovasi transportasi. Apakah Bapak menggunakan teknologi untuk memantau atau mengelola transportasi Bapak? Misalnya Misalnya, pakai GPS gitu ya? iya Pak, Tidak. enggak ya Pak ya, belum tanpa. Model kepercayaan aja sama lu. Oh iya. Pertanyaan selanjutnya yang ke-9, pengelolaan dan optimalisasi transportasi. Bagaimana Bapak mengatur jadwal transportasi untuk memastikan kelancaran distribusi produk tersebut? Kita kan udah pakai jadwal ibarat untuk petaninya sama pengangkutan ini kita kan udah pakai jadwal, jadi itu udah tertentu waktunya. Udah ada jadwal tertentu. Iya. Berarti tinggal mempercepat proses pengirimannya aja dari lapangan ke pabrik gitu Iya, ya. iya. Berarti kalau jadwalnya udah tertentu lah, yang Iya. hari ini si A diangkat, yang besok yang sana gitu Pak ya. Iya, iya. Kita ke pertanyaan terakhir, koneksi transportasi dan pelanggan. Seberapa besar kepuasan pelanggan dipengaruhi oleh efisiensi transportasi, oleh kecepatan transportasi itu? Seberapa persen kepuasannya Pak? Makanya kita tadi mengutamakan kendaraan kita bagus, ya pasti petaninya puas juga. Berarti sistemnya petani itu yang utama cepat proses pengangkutannya, semakin besarlah tingkat kepuasannya Iya. gitu. Berarti kalau di mode transportasi Bapak ini kita hanya menemukan kendalanya yang paling utama di kondisi fisik jalan aja Pak ya. Iya, Kalau yang lain nggak pala ya. Baiklah Pak, saya pamit dulu. Saya ucapkan terima kasih. Iya, terima kasih.